Oke, lanjut lagi kita di Rohingya kembali. Banyak komentar yang mengatakan kenapa dengan perbatasan laut kita, kenapa dengan penjagaan patroli kapal laut kita, bagaimana dengan TNI AL dan kapal-kapal patroli. Nah, di video kali ini kita akan mengulas itu lebih dalam, dan saya yakin kapal-kapal patroli dan petugas-petugas yang ada di sana, dia akan merasa, ya mungkin bisa dikatakan sangat tersinggung dengan video ini. Tapi ya mohon maaf, saya juga menemukan bukti video dari seorang navigator kapal, dan ini menjadi jurus kita untuk mengatakan bahwa kebodohan dan kecerobohan ataupun ada unsur kesengajaan di perbatasan laut Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, tombol subscribe yang masih merah silahkan dipadamkan dan dijadikan warna hitam, karena yang hitam berarti kalian sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Agar kami-kami yang menyerukan tentang kasus Rohingya ini tetap semangat, dan kasus ini tidak akan mudah hilang dan sepi lalu dianggap selesai begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena di Indonesia hanya berita dan kasus viral yang akan diselesaikan. Ketika permasalahan apapun yang tidak viral maka akan ditutupi dan dianggap selesai. Oke, lanjut apa yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tentang seorang navigator kapal yang dia akan menjelaskan seperti apa sih cara kerja kapal-kapal patroli yang ada di perbatasan, dan sejauh apa jangkauan mereka bisa mengetahui adanya barang-barang ataupun kapal yang melewat. Jangankan kapal, bahkan kayu yang mengapung ataupun jaring yang mengapung di tengah lautan itu dapat diketahui dari radius berkilo-kilometer. Nah, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu dari seorang navigator kapal yang akan menjelaskan seperti apa sih cara kerja kapal-kapal patroli itu dan seberapa luas jangkauan mereka bisa mengetahui ada barang yang mengapung, mengarah kemana, dan barang itu sejenis apa. Oke, mari kita dengarkan lebih dulu. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Bapak TNI Angkatan Laut jika menurut Bapak video ini lancang, tapi menurut saya perlu menjelaskan kepada masyarakat. Banyak yang berkomentar, kenapa kok bisa ya TNI kecolongan, kok emang nggak ada patrolinya apa, kemana kapal-kapal patroli Indonesia. Dan kebetulan saya bekerja di kapal, dan kali ini kita akan membahas salah satu alat penting di kapal yang mungkin bisa menjelaskan ini semua. Dan ini adalah alatnya, ini adalah radar, Radio Detection and Ranging. Fungsi dari alat ini untuk mendeteksi benda-benda di sekitar kapal, baik itu kapal, jaring, kayu, bahkan hujan sekalipun bisa dideteksi. Kerjanya itu simple. Kalau kapal diam, ini kalian kan lihat ya, ada gambar segitiga kayak gini. Ini kalau diklik, nanti dia akan muncul tuh datanya. Nama kapalnya, haluannya berapa, kecepatannya berapa, dia lagi ngapain, nah dia sekarang lagi labu jangkar. Nah kalau kapal yang berjalan, itu bentuknya kayak gini. Dia ada garis warna biru. Berarti dia lagi jalan tuh, diklik. Nah, dia nomor C, itu Izumaru, kecepatannya berapa dia. Kita juga bisa lihat tujuannya mau kemana. Apa jarak maksimal yang sanggup dideteksi oleh radar di kapal gua ini. Jarak maksimalnya itu 120 nautical mil. Sebagai perbandingan, 1 nautical mil itu 1,8 km ya. Tinggal kalian kalikan aja 120 mil itu berapa. Dan kalau malam gimana? Terus kalau misalnya nggak ada data kapalnya itu gimana gitu. Nah kalau malam hari itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya nggak beda jauh. Kalau pagi sama malam, yang bedakan cuma gelapnya doang. Kapal nelayan atau kapal-kapal Rohingya misalnya, dia tuh bentukannya kayak gini. Kalau malam sama aja sih. Dia kan nggak ada datanya tuh, dia nggak muncul kayak gini. Nah, kita tunggu aja. Bentuknya sama tuh. Nggak ada segitiganya. Nggak ada segitiganya kan, cuma warna hijau doang. Tapi kapalnya gerak gitu. Tetap kelihatan dia ada angka nomor 1, nomor 1. Dia arahnya kemana. Pak, sebenarnya nggak ada alasan bilang nggak kedeteksi sih. Jadi kalau ini ya gua no comment lah ya, netizen lah yang berkomentar. Ya kalian punya asumsi sendiri lah. Kalau misalnya memang bapak-bapak TNI AL kecolongan karena apa gitu.
gua rasa sekian ya. Durian pasti. Nah, ini adalah teguran keras untuk para khususnya TNI Angkatan Laut yang bertugas patroli di perbatasan laut Indonesia. Kenapa ini adalah sebagai teguran keras? Karena kalian sudah disindir dan disinggung dengan video ini yang menjelaskan tentang cara kerja kapal oleh navigator kapal laut. Bahkan kapal laut memiliki radar yang mampu mendeteksi barang-barang yang ada di sekitar sampai radius 4 Bentar, saya hitung dulu. Radius 120 km. 120 km ke kanan dan ke kiri. 120 km berarti bukan 120 ya, 120 mil dikali 1,8 km per mil berarti 216 km. 216 km ke kanan, 216 km ke kiri. Berarti total 432 km. 432 km itu bisa terdeteksi oleh radar. Jadi mana mungkin mereka bisa lolos tanpa terkena radar dari kapal patroli. Harusnya kapal patroli itu lebih canggih daripada kapal-kapal yang mereka hanya sekedar untuk kebutuhan lintas negara. Kapal patroli harusnya dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih. Nah, di sini perlu dipertanyakan, patroli kapal kita menggunakan kapal canggih apa menggunakan perahu dayung? Kalau patrolinya menggunakan perahu dayung, oke lah, mereka nggak terdeteksi dan bisa lolos begitu saja karena tidak ada peralatan. Atau mungkin menggunakan perahu nelayan atau kapal ikan digunakan untuk patroli. Oke, mereka bisa lolos. Tapi kalau yang digunakan kapal patroli itu adalah kapal-kapal canggih, harusnya kapal yang masuk ke perbatasan Indonesia dengan radius 100 berapa tadi? 216 km ke kanan dan 216 km ke kiri, dalam arti melingkar, itu radius maksimal untuk pelacakan radar. Harusnya itu sudah terdeteksi. Nah, luas perbatasan Laut Aceh itu ada berapa kilometer luasnya? Kalaupun memang 2 kali lipat dari perbatasan, mungkin bisa saja tetap terdeteksi karena kapal patroli itu tetap mondar-mandir dan berjalan, tidak menetap di satu tempat. Kalau menetapnya di satu tempat, hanya diam di situ, oke, bisa lolos. Tapi kalau patroli itu tetap keliling, pasti akan terdeteksi oleh radar kapal patroli kita. Nah, ini teguran keras dan sindiran keras untuk para penjaga-penjaga laut perbatasan Indonesia. Dan di sini kita ada kecurigaan, ada main apa mereka, para penjaga-penjaga kapal, kok bisa dengan mudah mereka itu lolos ke perbatasan kita? Atau memang ada main, ataukah memang ada keteledoran, atau ada kesengajaan? Nah, itu yang perlu kita dalami lagi. Tapi itu bukan wewenang saya dan bukan wewenang kita warga Indonesia, itu adalah wewenang dari pihak-pihak para petinggi-petinggi negara yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Jadi dalam video yang saya tayangkan di depan tadi, yaitu tentang mas-masnya seorang navigator kapal yang menjelaskan cara kerja radar yang ada di kapal-kapal laut, termasuk yang ada di kapal patroli. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk alasan bahwa mereka itu tidak terdeteksi radar kemudian lolos, karena sudah berkali-kali. Kalau sekali oke lah, kemungkinan pas lagi patrolinya itu lagi istirahat mereka masuk, oke. Tapi ini sudah berkali-kali kok lolos terus. Ada apa dengan penjagaan laut kita? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, kalau memang
di penjagaan laut kita memang ada kesengajaan ataupun ada bermain dengan UNHCR ataupun PBB ataupun negara-negara lain ataupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan para pengungsi gelap atau imigran gelap ini sangat berbahaya, dan sepertinya memang untuk, mohon maaf, angkatan lautnya harus diperbaiki lagi. Jangan sampai ada londo ireng di antara penjaga-penjaga ataupun di antara TNI kita. Ketika nanti TNI ada londo ireng, itu akan sangat membahayakan, karena negara ini bergantung kepada TNI. Oke, mungkin hanya itu yang disampaikan di video ini. Kita lanjut lagi nanti ke video-video berikutnya. Tapi jangan lupa tombol subscribe dicek kembali masih merah atau sudah hitam. Ketika sudah hitam berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena subscribe dari kalian itulah yang menjadikan semangat kami untuk terus menyerukan kasus Rohingya ini agar tidak hilang, tidak redup, dan tidak ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena di Indonesia ketika ada kasus apapun, ketika itu diviralkan maka akan cepat diselesaikan, dan kasus apapun itu yang tidak viral tidak akan diselesaikan dan akan ditutupi.